Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-50, 51 dan 52 dari surah Hud, yaitu tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Dan ini adalah pertemuan kita yang pertama tentang kisah Nabi Hud setelah sebelum ini 10 kali pertemuan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sekarang pula tentang Nabi Hud alaihi salam, yaitu kisah yang kedua yang disebutkan di dalam surah Hud. Nabi Hud alaihi salam adalah nabi pada keturunan yang ke-8 dari Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh memiliki anak yaitu Sam. Kemudian Sam ini memiliki anak, kemudian memiliki anak, kemudian memiliki anak namanya Ad. Nanti akan disebut Ad kepada kaum Ad. Ad berarti nama salah seorang dari keturunan anak Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Ad ini memiliki anak, kemudian memiliki anak, kemudian memiliki anak. Itulah dia Nabi Hud alaihi salam. Jadi kalau disebut umpamanya Nabi Nuh memiliki anak Sam, berarti ini anak. Kemudian setelah anak cucu, setelah cucu cicit, setelah cicit buyut. Nah, buyut itu adalah Ad. Ad itu buyutnya Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Ad memiliki anak. Setelah anak apa? Cucu. Setelah cucu apa? Cicit. Setelah cicit apa? Buyut. Nah, buyut Ad itu adalah Hud, Nabi Hud alaihi salam. Jadi berapa keturunan? 8 keturunan. Berarti jauh juga jaraknya dengan Nabi Nuh alaihi salam. Pada masa Nabi Nuh, setelah banjir, maka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak beriman karena yang kafir sudah ditenggelamkan. Maka anak Nabi Nuh, kemudian keturunannya beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, menyembah Allah. Tetapi keturunan setelah itu mulai ada yang menyimpang, mulai ada yang meninggalkan tauhid. Maka pada masa Nabi Hud alaihi salam, Nabi Hud diutus kepada kaumnya, yaitu kaum Ad. Sudah banyak yang menyembah berhala. Itulah dia keturunan Nabi. Tetapi ada juga yang menyimpang dari keturunan Nabi, karena penentu itu sebenarnya bukan keturunan. Penentu itu sebenarnya adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia mestilah memelihara diri, menjaga diri supaya tetap terpelihara di atas jalan yang benar. Waspada, hati-hati. Apa sebab? Di dalam diri ada hawa nafsu. Kemudian dari luar diri ada musuh. Hawa nafsu menyuruh melakukan keburukan. Dari luar diri ada musuh, yaitu syaitan yang terkutuk, yang senantiasa berpikir siang dan malam
untuk menyesatkan manusia. Maka kalau tidak berhati-hati kemudian mengikuti hawa nafsu, kalau tidak berhati-hati kemudian mengikuti bisikan syaitan, ajakan syaitan, maka bisa tergelincir dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Maka selalu kita beribadah kepada Allah, selalu menghadiri majlis ilmu, berteman dengan kawan yang baik-baik. Tujuannya adalah supaya kita tetap terjaga, terpelihara di atas jalan yang lurus. Ini yang kita pesankan pula kepada anak-anak kita. Kemudian anak-anak kita kepada cucu-cucu kita, cucu-cucu kita kepada cicit-cicit kita. Dengan pesan-pesan yang bersambung ini, terjagalah keturunan ini dengan baik. Tetapi kalau orang tua sudah abai, sudah cuai, sudah lalai, tidak memperhatikan pesan yang didapatkan dari orang tua dahulu supaya menjaga agama sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Kalau pesan ini tidak dijalankan, tidak diperhatikan, maka bisa nanti ada di antara keturunan yang menyimpang, yang tersesat dari jalan yang lurus, akhirnya ya termasuk ke dalam kumpulan orang-orang yang kafir. Nah, maka orang tua memainkan peran orang tua itu sangat penting dan sangat utama, sangat menentukan sekali. Maka di dalam hadis Nabi disebutkan setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang meyahudikan, yang menasranikan, dan yang memajusikan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka peran orang tua, meskipun orang tua sudah berperan maksimal, tetapi tetap juga penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, apabila orang tua sudah berusaha sungguh-sungguh, kemudian anak tak juga mendapat hidayah, maka orang tua sudah lepas tanggung jawab. Yang kita pikirkan juga adalah tanggung jawab di hadapan Allah. Sudah berusaha sungguh-sungguh dari kecil lagi dididik agama, tetapi rupanya tak juga pesan kita itu diperhatikan, tergelincir juga dari jalan yang lurus, tersesat mengikuti kekufuran, mengikuti perbuatan, yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan petunjuk yang telah diturunkan. Maka apabila berlaku seperti itu, ya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatunya Allah lah yang menentukan. Innaka la tahdi man ahbab, sesungguhnya kamu tidaklah memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi kita berharap kepada Allah supaya kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita tetap berada di atas petunjuk Allah. Anak keturunan, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit sampai keturunan berikutnya. Kisah Nabi Hud alaihi salam, kisah yang nanti insyaAllah akan berlanjut beberapa ayat lagi yang masih lagi menerangkan tentang Nabi Hud alaihi salam. Tapi di 3 ayat pertama ini menerangkan bahwasanya Nabi Hud alaihissalam menyeru kaumnya, yaitu kaum Ad. Kaum Ad ini di mana tinggalnya ini? Kaum Ad ini tinggalnya di selatan Jazirah Arab. Selatan Jazirah Arab berarti negara yang ada sekarang ini di sana adalah negara Yaman. Jazirah Arab bagian selatan yaitu Yaman, yang disebut juga dengan Al-Ahqaf. Maka nanti ada satu surat namanya surah Al-Ahqaf. Di kawasan inilah kaum Ad berdiam, kemudian Nabi Hud diutus kepada kaumnya, yaitu kaum Ad.
yang pada masa itu sudah tersesat dari jalan yang lurus, yaitu menyembah berhala. Nabi Hud alaihissalam menyampaikan seruan kepada kaumnya, yaitu tinggalkan berhala, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Yaitu isi pesan itu adalah mentauhidkan Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Pengesaan Allah. Itulah seruan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya. Kemudian Nabi Hud dengan jelas, dengan terang, tidak berbasa-basi menyebutkan bahwasanya kepercayaan yang dianut oleh kaumnya itu adalah sesat, yaitu menyembah berhala itu adalah sesat. Jadi dalam berdakwah tidak boleh berbasa-basi. Benar, sampaikan yang benar itu. Salah, sebut yang salah itu. Jangan dibuat kabur, yaitu tak pasti mana yang benar, mana yang salah dari penyampaian. Nah, Nabi Hud alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya bahwasanya penyembahan berhala yang dilakukan itu adalah dusta yang dibuat-buat, yaitu berbohong bahwasanya bukanlah benar menyembah berhala itu sebagai kepercayaan yang benar, tidak, sebagai perbuatan yang benar, tidak. Menyembah berhala itu adalah kesesatan, yaitu kepercayaan yang dibuat-buat. Kemudian Nabi Hud alaihi salam menyampaikan kepada kaumnya bahwasanya ia adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah. Karena Allah yang mengutusnya, maka Nabi Hud alaihi salam tidak meminta upah dari kaumnya dari dakwah yang ia lakukan. Ini saya berdakwah ini tidak ada kaitannya dengan upah. Saya berdakwah ini adalah untuk menyampaikan pesan, yaitu supaya kamu wahai kaum mentauhidkan Allah. Nah, andaikan saya mau minta upah juga bukan dari kamu, saya minta upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya, supaya kaumnya tidak berprasangka bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Hud itu adalah untuk kepentingan duniawi. Tidak. Nabi Hud berdakwah, menyampaikan seruan kepada kaumnya adalah sebagai menjalankan kewajiban. Karena Nabi Hud adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Hud ingin supaya kaumnya itu menggunakan akal fikiran, yaitu tidak hanya mengikut-ngikut kepercayaan nenek moyang yang terdahulu begitu saja, enggak, tapi gunakan akal fikiran. Betulkah menyembah berhala itu adalah satu kebenaran? Menyembah berhala yaitu mengagungkan berhala, memuliakan berhala, meminta bantuan kepada berhala. Mungkinkah berhala itu bisa membantu? Melihat, tidak mendengar, tidak bergerak, tak bisa berbuat apa-apa. Mungkinkah berhala itu akan memberikan manfaat, akan menolak mudarat? Maka Nabi Hud menyampaikan kepada kaumnya, coba gunakan akal fikiranmu. Afala ta'qilun, maka apakah kamu tak berakal? Karena apabila berakal, menggunakan akal, tidak akan mungkin sampai menyembah berhala. Itu tak akan mungkin. Dengan kata yang lebih kasar tapi mesti disebut juga, yaitu hanya orang bodoh yang menyembah berhala, yaitu menyembah kepada yang tak bisa membantu, meminta kepada yang tak bisa menolong, melakukan juga perbuatan yang sia-sia. Itu kebodohan namanya. Jadi kalau ada orang yang menyembah berhala pada hari ini, maka mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Tapi panas telinga mendengar bodoh. Ya, mesti disampaikan. Kalau dalam bahasa ini afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak berakal? Kalau bahasa Minangnya enggak otak. Apakah tidak menggunakan otak untuk berpikir? Mintalah kepada yang berkuasa,
Siapa yang berkuasa? Yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang mengurus alam semesta, yang hidup terus menerus dan mengurus makhluk dengan sempurna. Hayyun Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Nah, orang yang berakal pastilah akan meminta kepada yang mampu, yang berkuasa. Kemudian Nabi Hud alaihi salam membuka wawasan kaumnya bahwasanya kekuatan yang ada pada mereka akan bertambah-tambah kalau mereka beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Hud juga menyampaikan bahwasanya apabila ditimpa kemudaratan, musibah, karena kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud alaihissalam itu ditimpa musibah, bencana 3 tahun lamanya, hujan tak turun-turun. Kalau hujan tak turun, tanaman tak tumbuh, maka binatang ternak tak akan hidup. Apa yang akan dimakan oleh binatang ternak? Manusia pun akan susah, sengsara, dan bisa membawa kepada kematian. Kematian makhluk hidup, bukan hanya binatang ternak dan tanam-tanaman, manusia pun juga mati. Kemudian satu lagi, sudah banyak pula yang mati dari kalangan manusia, dan tidak pula ada satu pun yang lahir dari kaum Ad ini selama 3 tahun. Apa sebab? Wanita-wanita yang ada pada masa itu semuanya menjadi mandul. Mandul maknanya tak bisa melahirkan. Bayangkanlah kalau mandul terus bagaimana? Habis, sudah punah. Bagaimana mau menjalankan kehidupan kalau tidak ada generasi yang berikutnya yang akan melanjutkan kehidupan? Nah, Nabi Hud membuka pikiran mereka. Kalau memang mereka mau beriman kepada Allah, Allah lah yang akan mengangkat mudarat itu, yang akan mengangkat, menghilangkan bencana itu. Nah, maka Nabi Hud menyeru mereka, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Nanti Allah akan kirim hujan yang deras supaya tanam-tanaman tumbuh. Kemudian Allah akan memberikan kekuatan tambahan. Dengan kekuatan tambahan, maka generasi itu hidup. Kekuatan tambahan ini ada di antara ulama tafsir menyebutkan adalah wanita-wanita kembali bisa melahirkan, sehingga bertambah banyaklah generasi muda mereka, maka bertambah kuatlah mereka. Nah, inilah dia muqaddimah dari kisah Nabi Hud alaihi salam, yaitu seruan tauhid Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya yang menyembah berhala. Padahal mereka masih lagi keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Belum jauh betul dari Nabi Nuh, yaitu 8 keturunan ke bawah. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Setelah muqaddimah kita dapatkan, oh berarti ini kisah Nabi Hud, yaitu dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam, kemudian berada di selatan Jazirah Arab. Ada yang mengatakan Nabi Hud ini bahasanya bahasa apa ini? Nabi Hud ini bahasanya bahasa Arab. Jadi ada yang mengatakan Nabi Hud berbahasa Arab. Ada yang mengatakan demikian. Tetapi tak begitu penting bagi kita untuk mengetahuinya. Yang penting adalah Nabi Hud diutus oleh Allah kepada kaumnya, yaitu kaum Ad, supaya kaumnya itu meninggalkan penyembahan kepada berhala, kemudian mereka mentauhidkan Allah. Nah, itu yang penting. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang. Namun terlebih dahulu kita akan membaca ayat, kemudian kita akan menerjemahkannya supaya kita lebih dekat dengan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum Huda. Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh
in antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Allah berfirman, wa ila 'ad, dan kepada kaum 'ad atau kabilah 'ad. Tadi sudah kita sebutkan 'ad yaitu nama salah seorang dari keturunan Nabi Hud alaihi salam. Kemudian beranak pinak, maka anak pinaknya ini disebut sebagai kaum atau kabilah 'ad, yaitu dengan nama moyang. Biasanya begitu juga lah. Nama moyang bisa menjadi nama keluarga besar. Akhahum, saudara mereka, Hudan, Hud. Oh, jadi Hud adalah termasuk ke dalam kabilah atau suku tersebut, yaitu suku 'Ad, kabilah 'Ad. Qala, Nabi Hud berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, beribadahlah kepada Allah, malakum, tidak ada bagimu, min ilahin, dari Tuhan, ghairuh, selainnya. Yaitu Tuhan itu hanyalah Allah. Atau perkataan yang biasa kita dengar, yang kita sebut, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. In antum, tidaklah kamu, illa, kecuali, muftarun, mengada-adakan. Apa yang diada-adakan oleh kaum Nabi Hud alaihi salam, yaitu menyembah berhala. Itulah yang mereka ada-adakan. Itu kebohongan, itu hanyalah dusta, karena tidak pernah dibenarkan dari ajaran Nabi. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan kepada kaum 'Ad atau kabilah 'Ad diutus saudara mereka Hud. Nabi Hud berkata, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran selainnya. Tidaklah kamu, wahai kaum, kecuali hanya mengada-adakan. Jadi Nabi Nuh menyebutkan bahwasanya apa yang dipercaya oleh kaumnya itu adalah salah. Nabi Hud tidak berbasa-basi. Berikutnya lagi, ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum, aku tidak meminta kepadamu, alaihi, atasnya, atas dakwah yang kusampaikan, ajran, upah. In ajriya, tidaklah aku meminta upah, illa, kecuali, alalladzi fatarani, kepada yang telah menciptakanku. Nah, siapa yang telah menciptakan manusia? Allah. Aku hanya minta upah kepada Allah saja. Afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak memikirkannya, tidak memahaminya? Nah, ini adalah seruan Nabi Hud alaihi salam. Wahai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu atas dakwah yang aku lakukan. Tidaklah aku meminta upah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanku. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Ayat berikutnya, wa ya qaumi, dan wahai kaumku, masih seruan Nabi Hud alaihi salam. Istaghfiru, minta ampunlah, rabbakum, kepada Tuhanmu, summa tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepadanya. Yursilis sama, niscaya Allah akan mengirimkan awan, alaikum, atas kamu, midrara, lebat. Oh, awan lebat, oh, bermakna kita ganti kata awan ini, hujan, hujan yang lebat atau hujan yang deras. Wa yazidkum, dan Allah akan menambahkan kepadamu, quwwatan, kekuatan,
ila quwwatikum, kepada kekuatan yang sudah ada padamu. Jadi kekuatan tambahan. Wala tatawallau, dan jangan kamu berpaling, mujrimin, dengan melakukan kejahatan, yaitu kejahatan yang bisa membuat kamu berdosa. Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya, niscaya Allah akan mengirimkan hujan deras untukmu dan akan menambahkan kekuatan ke atas kekuatan yang sudah ada padamu, dan janganlah kamu berpaling dengan melakukan kejahatan. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah tentang kisah Nabi Hud alaihi salam, yaitu Nabi Hud yang menyeru kaumnya supaya mentauhidkan Allah dan meninggalkan perbuatan menyembah berhala, karena perbuatan itu adalah perbuatan syirik, kemusyrikan, dan itu adalah kejahatan yang sangat besar, kezaliman yang paling besar. Kemudian Nabi Hud mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh kaumnya, yaitu menyembah berhala, itu adalah bohong, dusta yang diada-adakan, bukan kebenaran yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Hud mengatakan bahwasanya apa yang beliau lakukan, yaitu menyeru kaum supaya mentauhidkan Allah, berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada kaumnya, adalah semata-mata sebagai menjalankan tugas, menjalankan kewajiban, karena beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Beliau berdakwah bukan mau meminta upah. Andaikan meminta upah juga bukan dari manusia, meminta upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus beliau sebagai seorang Rasul, maka yang mengutus itulah yang akan memberi upah. Jadi Nabi Hud alaihissalam tak ada kepentingan duniawi yang ingin didapatkan dari kaum, tidak. Maka hendaknya kaum memahami betul bahwasanya keberadaan Nabi Hud di tengah mereka adalah untuk menyelamatkan mereka, bahkan untuk membawa mereka kepada kebaikan yang lebih banyak lagi, yaitu bencana akan diangkat dari mereka, karena pada masa itu berlaku bencana 3 tahun lamanya hujan tak turun. Kemudian akan ditambahkan kekuatan mereka, yaitu kekuatan badan, kekuatan pikiran, kekuatan keturunan, yaitu generasi yang akan datang semakin ramai, semakin banyak, maka mereka akan semakin mudah untuk memakmurkan negeri mereka. Yang lebih hebat lagi adalah kekuatan iman. Karena dengan kekuatan iman mereka akan bersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, yang maha berkuasa, yang maha menentukan, yang maha menjaga, memelihara mereka di dunia ini dan di akhirat nanti. Jelas sekali pesan Nabi Hud alaihi salam, dan pesan Nabi itu pula lah yang diteruskan oleh nabi-nabi berikutnya sampai kepada Nabi Muhammad. Dan pesan itu jugalah yang dilakukan oleh para ulama dan para pendakwah pada hari ini. Nah, tinggal manusia sekarang di hadapan dakwah tersebut, ada yang menerimanya dan ada juga yang menolaknya. Ada yang menyambutnya dengan sukacita, ada pula yang membenci dan memusuhinya. Sampai hari ini. Hari ini ada yang memusuhi para pendakwah, para ulama, padahal para ulama adalah pewaris para nabi. Ada. Bahkan mereka mempermain-mainkan ajaran Allah, ajaran Rasul. Mereka dengan angkuh dan sombong seakan-akan mereka lebih pintar, lebih hebat dari nabi dan rasul, padahal nabi dan rasul di bawah bimbingan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya mereka merendahkan diri di hadapan ajaran nabi, ajaran rasul, supaya mereka selamat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari. Ringkasannya pun sudah, maka kita pindah ke tafsir ayat. Tafsir yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-50.
Wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada kaum 'Ad diutus saudara mereka Hud. Dan yang ada di pangkal ayat ini kan ayat pertama tentang kisah Nabi Hud. Mengapa pula dimulai dengan dan? Kalau ini ayat pertama tentang kisah Nabi Hud, sebelumnya bukan kisah Nabi Hud, sebelumnya kisah Nabi Nuh. Mengapa diikat pula dengan dan, sehingga bersambung ayat ini dengan ayat sebelumnya? Padahal ayat sebelumnya kan tentang kisah yang lain, yaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Maka jawabannya adalah ini adalah atful qissah alal qissah, yaitu menyambung kisah dengan kisah yang sebelumnya. Jadi bukan cerita-cerita dalam kisah yang disambung-sambung, tidak, tetapi kisah Nabi Nuh sudah selesai, disambung dengan kisah berikutnya. Inilah dia kisah yang kedua di dalam surah Hud, yaitu kisah Nabi Hud alaihi salam. Surah ini surah Hud. Nah, ini dia kisah Hud. Maka surah ini dinamakan dengan surah Hud karena ada kisah Hud di dalam surah ini. Apakah kisah Nabi Hud ini hanya dalam surah Hud saja? Tidak. Rupanya kisah Nabi Hud ini ada dalam surah Al-A'raf ada. Nanti dalam surah Al-Ahqaf ada beberapa surat lagi. Jadi apabila kita mau mengetahui kisah Nabi Hud dengan lebih banyak, lebih sempurna, kumpulkanlah ayat-ayat yang berada di surah-surah lain, sehingga nanti kita akan mendapatkan kisah ini sebagai satu kesatuan. Nah, di dalam ayat ini sebahagian dari kisah Nabi Hud alaihi salam, dan tak begitu panjang pembahasannya berbanding dengan kisah Nabi Nuh. Nah, dalam kisah Nabi Nuh kita menyelesaikannya dalam 10 pertemuan. Tetapi kisah Nabi Hud ini dalam 4 pertemuan saja, dan ini adalah pertemuan yang pertama. Dalam pertemuan yang pertama ini fokus kita adalah kepada seruan Nabi Hud, yaitu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keimanan, karena itulah yang paling pokok dan itulah yang menjadi cara hidup yang benar. Cara hidup yang benar, hidup di atas akidah yang benar. Karena akidah itu masuk ke dalam setiap perbuatan hidup. Ibadah mesti berdasarkan akidah yang benar. Solat kita akan benar kalau akidah kita benar. Akidah benar mentauhidkan Allah. Ada orang yang solat juga, puasa juga, zakat juga, haji, tapi akidahnya tak benar, maka salatnya tak diterima. Umpamanya orang-orang munafik. Orang munafik salat juga atau tidak? Salat, tapi akidah tak benar. Karena orang munafik imannya hanya di mulut, di perbuatan, tetapi dalam hati mereka menyimpan kekufuran. Maka karena akidahnya tidak benar, yaitu kekufuran, maka salatnya tak diterima, puasanya tidak diterima. Karena salat mereka, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang munafik tidak karena keimanan kepada Allah, tapi karena kepentingan duniawi. Maka akidah itu menjadi penting. Berakhlak mulia, akhlak mulia itu karena akidah. Mengapa saya menepati janji? Mengapa saya mencukupkan timbangan? Mengapa saya berbakti pada orang tua? Karena ia adalah perintah Allah. Keimanan saya kepada Allah yang mewajibkan saya untuk jujur, menjalankan amanah, menepati janji, dan seterusnya. Oh, jadi akidah itu menjadi penting. Itulah yang diseru pertama kali oleh Nabi Nuh, Nabi Hud alaihi salam. Nabi Nuh juga sebelum ini, Nabi Hud juga sekarang ini. Dan kepada kaum 'Ad, saudara mereka Hud. Kaum 'Ad sudah kita sebutkan tadi, yaitu 'Ad nama salah seorang dari moyang Nabi Hud alaihi salam ke atas, yaitu 4 generasi ke atas. Jadi 'Ad ini tengah-tengah antara Nabi Nuh dengan Nabi Hud.
Nah, tengah-tengahnya itu kan tadi kita sebut 8 keturunan. Maka tengah-tengahnya itu adalah Ad, yaitu salah seorang moyang dari Nabi Hud alaihi salam. Berarti Nabi Hud adalah salah satu dari kabilah tersebut atau suku tersebut. Maka disebutlah akhahum, saudara mereka Hud. Jadi Hud itu adalah saudara dari kaum Ad, maknanya masih lagi dari keluarga kaum Ad. Nah, keluarga di sini mestilah difahami bahwasanya keluarga di sini adalah keluarga karena ikatan darah, ikatan daging. Karena sebelum ini kita sudah mempelajari bahwasanya Nabi Nuh mengatakan anak itu keluarganya, tetapi Allah membantah, tidak, anakmu itu Kan'an bukan anakmu, bukan keluargamu. Padahal ia adalah dari darah dagingnya. Karena ikatan yang sebenarnya ikatan dalam keluarga bukanlah ikatan darah daging, tetapi ikatan agama, ikatan keimanan. Beriman, terikatlah dalam keluarga. Tidak beriman, terputus. Jadi perkataan saudara di sini, saudara ini kan ada ikatan darah. Saudara, apalagi saudara kandung, berarti seayah seibu, ada ikatan darah. Tetapi yang dimasukkan dalam ayat ini akhahum, bukan saudara seiman. Apa sebab? Sebab kaum saudara kabilah Ad itu adalah kabilah yang menyembah berhala. Kalau menyembah berhala beriman? Tidak, bermakna kufur, kafir kepada Allah. Jadi akhahum, saudara mereka yang dimasukkan di sini Nabi Hud, saudara sedarah sedaging, tetapi dengan kaumnya, tetapi tidak saudara seiman. Nah, mana yang lebih kuat, saudara seiman atau saudara sedarah sedaging, saudara kandung seiman? Dalam Al-Quran ditegaskan, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Beriman bersaudara, tidak beriman tidak bersaudara, meskipun seayah seibu. Tapi saudara saya juga, ya saudara sedarah, tetapi saudara seiman lebih kuat dari saudara seayah seibu. Ini sudah kita bahas ketika Nabi Nuh mengatakan anaknya itu adalah dari keluarganya. Bermakna di sini ditegaskan sekali lagi. Dan kepada kaum Ad atau kabilah Ad, saudara mereka yang diutus adalah Hud alaihi salam. Kalau saudara yang diutus, bermakna mereka tahu tidak Nabi Hud itu siapa? Ayah ibunya siapa? Perangainya bagaimana, sifatnya seperti apa, tahu. Nah, seorang nabi pastilah sifatnya terpuji, mulia, seperti Nabi Muhammad. Bangsa Arab, yaitu kaum Quraisy yang ada di kota Mekah, tahu tidak Nabi Muhammad itu siapa, ayah ibunya siapa, perangai Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad siapa, tahu. Mereka tak pernah menjumpai Nabi Muhammad itu berdusta, berbohong, tak pernah. Maka mereka gelarlah Nabi Muhammad sebagai Nabi yang dipercaya, Al-Amin, sebagai yang dipercaya, yang tidak berbohong, yang apabila diberikan amanah akan menjalankan amanah tersebut dengan sempurna. Nah, mestinya mereka mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Nabi karena tak pernah berbohong. Tapi mereka tetap menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka mengetahui Nabi Muhammad itu siapa orangnya, akhlaknya seperti apa. Bahkan ahlul kitab lebih lagi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani itu mengetahui Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Bagaimana bisa? Sebab mereka membaca kitab suci. Karena sifat Nabi Muhammad itu sudah ada dalam kitab suci Taurat, Zabur dan Injil. Maktuban indahum fit Taurati wal Injil, tertulis dalam Taurat dan Injil. Nah, mestinya kalau sudah mengetahui segera beriman.
Begitu juga Nabi Hud itu bukanlah orang asing bagi kaum Ad, saudara mereka sendiri. Mereka tahu Nabi Hud itu akhlaknya mulia, mestinya mereka segera beriman kepada Nabi Hud alaihi salam, yaitu seruan tauhid yang disampaikan oleh Nabi Hud, segera mereka sambut. Nabi Hud pula ketika menyampaikan dakwahnya, menyampaikan dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, karena menyeru kaum sendiri. Dari mana kita tahu? Dari perkataan qala Nabi Daud. Nabi Hud alaihi salam berdakwah, menyampaikan kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Dengan perkataan wahai kaumku, ini berarti adalah seruan kepada kaum dengan lemah lembut, wahai kaumku. Pada hari ini kita pun juga demikian. Anak-anakku sekalian, berarti ibu gurunya ini penuh kasih sayang ini. Anak-anakku, anak-anak sekalian, tak ada kunya. Mana yang lebih lembut? Anak-anakku sekalian. Ku, dengan ada ku tuh anak-anak itu merasa kita ini anak-anak ibu guru lah. Merasa dekat dengan ibunya. Begitu juga dalam ayat ini Nabi Hud mengatakan wahai kaumku. Bermakna Nabi Hud alaihissalam ingin mendekatkan dirinya kepada kaumnya supaya kaum itu mau membuka dirinya untuk menerima pesan kebenaran yang disampaikan. Apa pesan tersebut? U'budullah, beribadahlah kepada Allah wahai kaumku. Beribadahlah maknanya tunduk dan patuhlah kepada Allah, yaitu Allah. Mereka tahu yaitu Allah adalah yang menciptakan alam semesta. Jangan tunduk dan patuh, jangan merendah di hadapan berhala. Itu suatu kesalahan. Itu adalah suatu kesesatan. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran selainnya, selain Allah. Jadi pesan Nabi Hud itu jelas, yaitu serulah Allah Ta'ala saja, jangan seru selain Allah. Tunduk dan patuhlah kepada Allah saja, jangan tunduk dan patuh kepada selain Allah. Minta tolonglah kepada Allah saja, jangan minta tolong kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini seperti yang disebut di dalam surah Al-Fatihah. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kepada berhala tidak, kepada bintang tidak, bulan tidak, matahari tidak, manusia tidak. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini seruan tauhid Nabi Hud alaihi salam. Pesan sudah disampaikan. Kemudian kaum yang menyembah berhala disebut oleh Nabi Hud, in antum illa muftarun. Tidaklah kamu ini wahai kaum, apa yang kamu lakukan itu, yaitu menyembah berhala, itu tidaklah kecuali adalah perbuatan bohong yang kamu ada-adakan, kepercayaan bohong yang kamu ada-adakan. Itu bukan perbuatan yang benar, bukan kepercayaan yang benar. Jadi Nabi Hud menerangkan ini yang benar, itu yang kamu lakukan itu salah. Jadi pesan agama itu sebenarnya benar, salah. Yang benar melakukan ketaatan, yang salah melakukan kemaksiatan. Yang benar selamat, yang salah akan disiksa, akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Yang benar surga tempatnya, yang salah neraka tempatnya. Inilah dia agama. Jadi agama ini kaitannya dengan kehidupan, bukan hanya kehidupan dunia tapi juga kehidupan akhirat. Maka jangan bermain-main dalam persoalan agama. Ini bukan persoalan mati saja, tidak. Ini persoalan hidup juga. Bukan hidup yang di dunia ini saja, tapi hidup selepas kematian. Bahkan dalam perkara agama ini, yaitu kematian itu sendiri adalah untuk kehidupan. Jadi mau mati, ya saya mau mati.
karena saya ingin mati untuk hidup. Mati syahid namanya. Orang yang mati syahid, jangan kamu mengira ia adalah mati di jalan Allah. Tidak, ia adalah hidup dan ia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bermain-main dalam persoalan agama. Agama ini sangat sensitif sekali. Beberapa hari belakangan ini ada yang bermain dengan masalah agama. Nah, maka kita ingatkan, jangan bermain-main dalam masalah agama, karena masalah agama ini adalah masalah yang sangat sensitif sekali. Karena berkaitan dengan kehidupan, bukan hanya kehidupan di dunia, tapi kehidupan di akhirat. Bukan kehidupan pribadinya saja, tapi kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan negara dan berbangsa. Tapi karena kebodohan manusia bermain dengan api agama ini. Ya, mudah-mudahan cepat sadar. Karena kesadaran adalah penting untuk menyelamatkan. Karena percikan api yang kecil kalau tidak segera dipadamkan, dia bisa membakar rumah. Meskipun rumah itu besar sekalipun akan terbakar kalau percikan api itu tidak segera dipadamkan. Dan kepada kaum Ad dikirimlah saudara mereka Hud. Nabi Hud berkata, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah dan tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran selain Dia. Mana tunduk dan patuhmu hanya kepada Allah. Perintah hanya perintah Allah yang perlu, yang wajib diikuti. Larangan Allah yang ditinggalkan. Kalau ada di sana yang memerintah bertentangan dengan perintah Allah, jangan ikuti. Kalau di sana ada yang melarang bertentangan dengan larangan Allah, tak perlu ditinggalkan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bisa membawa kepada kemaksiatan kepada Allah. Jadi yang mesti dipatuhi itu adalah Allah. Mesti patuh kepada suami? Ya. Istri mesti patuh pada suami. Kalau suami itu memerintahkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau suami sudah memerintahkan yang bertentangan dengan perintah Allah, tidak ada ketaatan kepada suami. Umpamanya suami mengatakan ambil barang orang, umpamanya, maka tak perlu patuh. Karena mengambil barang orang berarti mencuri, itu adalah bertentangan dengan perintah Allah, maka tidak boleh dilaksanakan. Dan yang patut dipatuhi perintahnya hanyalah Allah, dan yang patut untuk ditinggalkan larangannya hanyalah Allah. Selain Allah tidak. Tunduk dan patuh itu membawa makna ibadah. Ibadah itu membawa makna tunduk dan patuh. Jadi ibadah tidak ada yang diibadati kecuali Allah, bermakna tidak ada yang dipatuhi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah patuh kepada selain Allah, inilah dia yang akan merusak kehidupan. Jadi kehidupan yang akan serasi, akan baik apabila semua manusia itu tunduk dan patuh kepada Allah. Semua suami tunduk patuh pada Allah, istri tunduk patuh, orang tua tunduk patuh, anak tunduk patuh, pemimpin tunduk patuh pada Allah, rakyat pun tunduk patuh kepada Allah. Semua kalau tunduk patuh Allah, semua dalam keserasian. Kapan baru kehidupan bermasyarakat itu rusak? Apabila ada sebahagian dari anggota masyarakat itu tunduk dan patuhnya kepada kehendaknya sendiri atau kehendak sebahagian manusia yang lain. Dan lebih buruk lagi kalau dia tunduk dan patuh kepada syaitan yang menyesatkannya, maka akan rusaklah kehidupan bermasyarakat, berbangsa. Maka Nabi Hud alaihissalam tidak berbahasa basi, menyebutkan yang merusak itu adalah apabila tidak tunduk dan patuh kepada Allah, mengikuti kehendak sendiri seperti menyembah berhala. In antum illa muftarun. Tidaklah kamu wahai kaumku, yang kamu lakukan itu yaitu menyembah berhala, melainkan ia adalah, yang kamu lakukan itu adalah
kebohongan yang kamu ada-adakan sendiri, dan itu adalah merusak kehidupan. Nah, maka kamu mesti berhenti dari perbuatanmu itu, dan aku ini diutus oleh Allah untuk menyelamatkanmu supaya kamu tidak lagi melakukan kerusakan dalam kehidupan, yaitu menyembah selain Allah. Jelas pesan Nabi Hud alaihi salam. Pesan itu juga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti surah Hud tentang kisah Nabi Hud berkaitan juga dengan Nabi Muhammad, sama seperti sebelum ini, yaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam berkaitan juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila berkaitan dengan Nabi Muhammad, bermakna juga berkaitan dengan kita pada hari ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya masih seruan Nabi Hud alaihi salam. Ya qaumi, wahai kaumku. Pesan sudah disampaikan. Kemudian apa yang ada pada kaum sudah dijelaskan, kesesatan mereka. Kemudian Nabi Hud menjelaskan tentang dirinya pula, yaitu Nabi Hud yang menyampaikan pesan karena sebagai Rasul utusan Allah tidak meminta upah dari siapapun. Ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta upah kepadamu dari dakwah yang kusampaikan ini, tidak. Maka apa yang kulakukan ini tidak membebankanmu. Karena tak perlu kamu kumpul-kumpulkan uang, kemudian uang itu diberikan kepadaku sebagai upahku berdakwah kepadamu. Tidak. Aku tidak memberikan beban, tidak membebankanmu apa-apa. Karena aku adalah sebagai Rasul yang diutus oleh Allah, dan memang kewajibanku untuk menyampaikan pesan ini. Dalam bahasa yang lain, aku tidak punya kepentingan duniawi terhadapmu wahai kaumku. Maka bukalah pikiranmu, buka hatimu, murni, sejati. Apa yang kulakukan ini adalah sebagai menjalankan kewajiban untuk kemaslahatanmu, tak ada kepentingan pribadiku, tidak. Nah, kalau seperti ini, semestinya kaum Nabi Hud itu segera membuka diri, yaitu menerima Nabi Hud alaihi salam, yaitu apa yang disampaikan Nabi Hud terima, sambut, yaitu mentauhidkan Allah. Masih lagi tentang upah, Nabi Hud menjelaskan, menegaskan, in ajriya illa 'alal ladzi fatarani, dan jika aku meminta upah, maka tidaklah aku meminta upah, kalau juga meminta upah, kecuali kepada yang menciptakanku. Siapa yang menciptakan? Menciptakan diri kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Hud mengingatkan tentang Allah melalui diri, yaitu wahai kaumku, yang menciptakan kita adalah Allah. Maka semestinya kita menjalin hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan putuskan hubungan dengan Allah, jangan tutupi keberadaan Allah. Aku menjalin hubungan dengan Allah. Apabila aku meminta upah, aku meminta upah dari Allah. Jadi Nabi Hud mengingatkan kaumnya itu untuk mengikatkan dirinya kepada Allah, menyambungkan diri itu kepada Allah, dan mesti disambungkan. Mengapa pula memutuskan? Memutuskan bermakna tidak sadar kepada diri, bahwasanya diri ini ada, siapa yang mengadakan? Ada diri ini sekarang seperti ini, siapa yang mengadakan? Dari tidak ada menjadi ada, siapa yang mengadakan? Ayah ibu kita? Bukan. Sekarang diri ini kuat, diri ini memiliki pengetahuan. Siapa yang memberi pengetahuan, yang memberi kekuatan? Nah, itu yang diingatkan kepada kaum. Maka kalau tak juga ingat setelah itu, itu betul-betul tidak menggunakan akal. Maka ujung ayat, afala ta'qilun, maka tidakkah kamu ini berakal? Hanya orang yang tak menggunakan akal yang tidak
ingat kepada Allah. Yang menggunakan akal akan segera ingat kepada Allah, mengenal Allah yang menciptakannya, yang mengatur hidupnya, yang memberikan manfaat kepadanya, maka ia segera menerima kebenaran yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya. Satu lagi, di sini kita perlu juga melihat Nabi Hud alaihissalam mengatakan, tidaklah aku meminta upah melainkan kepada Allah. Upah ini apa mana upah ini? Upah ini adalah imbalan atau balasan dari manfaat atau jasa yang dilakukan. Itu upah. Umpamanya kita bekerja di kebun seseorang atau menjaga toko kedai seseorang selama sebulan. Jasa apa yang kita berikan? Yaitu kita bekerja di kebun itu, kita bekerja di kedai itu selama sebulan. Nah, berapa upah? Upah gaji. Gaji ini imbalan. Jadi berapa besar upah yang kita dapatkan? Besar upah yang kita dapatkan adalah sebesar manfaat yang kita berikan. Semakin besar manfaat, semakin banyak upah. Selama 1 tahun, itu banyak manfaatnya berbanding 1 bulan. Maka upah 1 tahun lebih banyak dari upah sebulan. Kemudian satu lagi, besar upah itu bergantung kepada yang memberi upah. Yang memberi upah, saya hanya bisa menggaji kamu, mengupah kamu 5 juta sebulan, 5 juta rupiah. Lebih dari itu saya tak bisa. Tapi kata yang satu lagi, kalau di perusahaan ini kamu bekerja, saya bisa memberi upah kepadamu 8 juta. Jadi upah itu besarnya bergantung kepada siapa? Tadi ya bergantung kepada jasa yang kita berikan, tapi juga bergantung kepada orang yang memberi upah. Nabi Hud alaihi salam, tidaklah aku meminta upah melainkan dari Allah. Bermakna yang memberi upah siapa? Allah. Mana besar upah yang diberi oleh manusia atau upah yang diberi oleh Allah? Diberi oleh Allah. Apa sebab? Sebab apabila manusia memberi upah, kemampuan manusia dalam memberi upah terbatas. Sementara apabila Allah yang memberi upah tidak terbatas, maka pendakwah yang pintar itu meminta upah dari manusia atau minta upah dari Allah? Dari Allah. Jadi kalau tak dapat upah dari manusia, rugi atau beruntung? Muncul masalah di sini. Akan merasa rugikah kalau tidak mendapat upah dari manusia? Tidak. Apa sebab? Sebab andaikan manusia tidak memberi upah kepadanya, Allah akan memberi upah kepadanya, dan upah dari Allah jauh lebih besar berbanding upah dari manusia. Ini pintarnya Nabi Hud alaihi salam. Tapi kepintaran Nabi Hud ini tak diwarisi oleh sebahagian pendakwah pada hari ini. Kemudian satu lagi kita sebut tadi, berapa besarnya upah? Sebesar jasa yang kita berikan. Semakin banyak jasa yang kita berikan, semakin banyak upah yang kita terima. Sekarang jasa mana lagi yang paling besar berbanding jasa menyelamatkan orang lain? Menyelamatkan orang lain, dakwah ilallah, berdakwah kepada Allah, menyelamatkan orang lain. Yang tadi menyembah berhala nanti dalam neraka, sekarang kita selamatkan supaya dia masuk ke dalam surga. Besar jasa sebagai pendakwah, maka tentu pula besar upah yang akan diterima. Maka mau jadi pendakwah atau mau jadi apa profesi yang lain? Maka kita tanya anak-anak kita yang sekolah, kamu nanti besar mau jadi apa? Saya mau jadi pendakwah, ayah. Wah, ini hebat ini. Mengapa kamu mau jadi pendakwah? Karena semakin besar jasa yang saya persembahkan, semakin besar upah yang saya terima. Karena ikut pengajian ya malam ini, maka tahu dia jawabannya.
Tapi banyak yang menjawab, saya nanti mau jadi pilot. Bolehlah jadi pilot, tak apa. Tapi pilot hanya membawa orang yang ada di dalam pesawat itu saja dan berkaitan dengan kehidupan dunia. Pendakwah bukan hanya berkaitan dengan kehidupan dunia, membawa manusia ke surga, bukan ke destinasi dunia. Allahu Akbar. Maka ada seorang sahabat kita pergi berkunjung ke satu sekolah, ditanyanya murid-murid sekolah-sekolah Islam, ditanyanya murid-murid, kamu nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Yang satu mengatakan, saya mau jadi dokter. Bagus jadi dokter, tak ada masalah apa. Saya mau jadi polisi. Bagus jadi polisi. Tapi tak ada satu pun yang menjawab, saya menjadi pendakwah. Tak ada. Saya mau jadi ulama. Tak ada. Maka apa kata sahabat kita ini? Maka pendidikan yang ada di sekolah ini masih kurang mutunya, nilainya. Karena cita-cita yang paling tinggi sebenarnya adalah menjadi pendakwah untuk menyelamatkan manusia. Karena para nabi dan rasul itu tugas mereka apa? Berdakwah. Tugas mana lagi yang lebih mulia dari tugas yang dilakukan oleh nabi dan rasul? Cuma tak ada lagi nabi, tak ada lagi rasul, tapi ada pewaris nabi, yaitu ulama. Kamu sudah besar nanti mau jadi apa? Saya mau jadi ulama, berhasil mendidik anak. Karena cita-cita anak adalah menjadi manusia yang mulia, yaitu ulama pewaris nabi. Allahu Akbar. Nah, ini pembahasan dari mana terdapatnya? Oh, dari tidaklah meminta upah melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Tuhanmu. Ada di antara ulama tafsir memahami minta ampun di sini dari sisi bahasanya, minta ampun, minta dihapuskan dosa. Karena dosa itulah yang melahirkan siksa. Semakin banyak dosa, semakin banyak siksa. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Banyak dosa, banyak siksa. Besar dosa, besar siksa. Sengsara hidup itu adalah karena dosa. Mau hidup senang, maka mintalah kepada Allah supaya dosa dihapuskan. Ini yang disampaikan oleh Nabi Hud kepada kaumnya. Apalagi pada masa itu 3 tahun lamanya mereka dalam bencana, hujan tak turun, wanita tak ada yang melahirkan, maka bisa punah kehidupan mereka, mati, tak ada keturunan, binasa. Maka Nabi Hud mengatakan, kalau mau mendapatkan kebaikan, yaitu rezeki menjadi cukup, maka minta kepada Allah supaya dihapuskan dosa. Kapan baru dosa itu terhapus? Kalau masih menyembah berhala juga, tak akan mungkin dosa itu terhapus. Karena dosa terhapus adalah apabila beriman terlebih dahulu, kemudian apabila beriman, maka bertaubatlah kepada Allah. Selalulah berada di atas jalan yang benar, kembalilah kepada jalan yang benar. Maka ada 2 di sini, yaitu Nabi Hud menyeru kaumnya, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Allah berkaitan dengan penghapusan dosa. Beriman kamu, wahai kaumku, tinggalkan penyembahan berhala, tsumma tubu ilaihi, kembalilah kepada Allah. Kembali maknanya buat perbuatan baik, tebus perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, kemudian tetap jaga diri, yaitu jangan lagi melakukan keburukan itu, yaitu dengan istiqamah, tetap pendirian dalam kebaikan, maka Allah menjanjikan untukmu. Janji Allah yaitu apabila mau meminta ampun dan mau bertaubat, yaitu minta ampun, beriman terlebih dahulu, baru dosa-dosa diampuni. Kemudian bertaubat kembali kepada Allah, maka Allah akan memberikan yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan mengirimkan hujan deras. Hujan deras di sini maksudnya hujan yang banyak, yang cukup, sehingga tanam-tanaman tumbuh, binatang ternak mendapat makanan, manusia pun bisa mendapatkan kehidupan yang sejahtera karena rezeki mereka cukup.
Midrara maknanya berterusan hujan itu turun sesuai dengan keperluan. Bukan berterusan deras kemudian menjadi banjir, enggak. Maknanya berterusan sehingga tanam-tanaman itu cukup terus air, karena hujan hari ini ada, besok ada, kemudian hari-hari berikutnya ada. Bukan hari ini ada, kemudian beberapa hari setelah itu tidak ada, enggak. Tapi midrara berterusan ada sesuai dengan keperluan. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambahkan kekuatan ke atas kekuatan yang ada padamu. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan kekuatan apa yang diberikan tambahan? Kekuatan anak yang dilahirkan. Jadi wanita yang tak bisa melahirkan jadi bisa melahirkan, maka anak-anak pun tumbuh, dan anak-anak inilah yang membantu orang tua mereka bertambah kekuatan. Seperti kita dulu suami istri berdua saja, kemudian sekarang ada anak empat ini membantu kita bertambah kekuatan. Tadi kita berdua bekerja, sekarang jadi berapa bekerja? Berenam bekerja, maka bertambah kekuatan. Tapi ada lagi satu ulama tafsir menyebutkan bahwasanya kekuatan yang ditambah itu adalah kekuatan iman. Kalau tadinya mereka bekerja dengan diri mereka sendiri, kalau mereka beriman kepada Allah, Allah akan menambahkan kekuatan iman yang membuat mereka mendapatkan keberkahan di dalam bekerja. Kalau berkah dalam bekerja sekali, tetapi sama seperti bekerja berkali-kali. Bekerja sedikit saja, tapi sama seperti bekerja besar, karena ada keberkahan dari Allah. Kemudian juga disebutkan bahwasanya kekuatan badan ya, kekuatan pikiran ya, kekuatan anak-anak generasi yang banyak ya, tapi kekuatan yang lebih dahsyat adalah kekuatan agama, karena akan menjadikan mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di penghujung ayat yaitu cegahan, larangan dari Nabi Hud, wala tatawallaw mujrimin. Apabila sudah beriman dan Allah sudah menurunkan rezekinya dan hidup sudah sejahtera, jangan berpaling dengan melakukan kejahatan, karena kejahatan yang dilakukan akan menjadi sebab tercabutnya kembali rezeki yang telah Allah berikan. Begitu jelas pesan Nabi Hud alaihi salam, dan kita pun juga menangkapnya dengan mudah. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.